Berita mengejutkan datang dari Golden State Warriors. Tim yang berlogokan Golden Gate Bridge ini baru-baru ini mengumumkan kedatangan pemain yang amat mirip dengan bintang utama mereka, yaitu adik dari Wardell Stephen Curry, Seth Curry. Kehadiran Seth Curry ini jelas bukan hanya menjadi berita baik bagi para fans Warriors dan fans Curry family, tetapi juga menjadi berita baik bagi keseluruhan fans NBA, karena akhirnya kita bisa melihat Steph dan Seth bermain di tim yang sama. Sebelum kita melangkah ke videonya, buat teman-teman semua yang lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, maka AZ Sportswear jawabannya. Di AZ Sportswear, teman-teman bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Cocok banget buat kalian yang lagi pengen bikin jersey buat tim kalian, atau sekedar pengen bikin jersey satuan untuk koleksi. Di Oktober 2025 ini, AZ lagi ada promo, yaitu 100 ribuan aja nih per satu style jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera bikin jerseymu di AZ Sportswear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportswear jawabannya. Rabu, 1 Oktober 2025 menjadi tanggal di mana Seth Curry resmi menandatangani kontrak dengan Golden State Warriors. Seth sendiri menandatangani kontrak Exhibit 9 senilai 1 tahun dengan Warriors. Tapi, apa itu Exhibit 9? Exhibit 9 merupakan salah satu jenis kontrak terendah di NBA. Intinya, pemain yang mendapatkan kontrak jenis ini akan mengikuti kegiatan tim di training camp dan preseason. Kontrak ini sendiri bukanlah jenis kontrak yang terlalu tinggi, dikarenakan tim boleh memutus kontrak pemain Exhibit 9 ini kapan saja. Tim juga tidak punya kewajiban untuk membayar full gaji pemain Exhibit 9 yang tiba-tiba saja cedera. Jadi, anggaplah Seth Curry cedera di preseason dan tidak bisa lanjut main di musim reguler. Maka, tim punya hak untuk memutus kontrak Seth dan memberikan sejumlah uang minim kepada Seth. Tapi, mengapa adik Stephen Curry diperlakukan seperti ini oleh Warriors? Mengapa adik dari bintang utama mereka mendapatkan kontrak serendah ini? Exhibit 9 ini sendiri sebenarnya hanyalah akal-akalan dari Warriors untuk mengakali peraturan di NBA. Warriors terpaksa memberikan kontrak rendah ini kepada Seth Curry karena adanya masalah salary cap di tim mereka. Warriors baru-baru ini melakukan kontrak besar kepada Jonathan Kuminga. Kontrak besar ini nyaris melewati batas salary cap dan jika sampai Warriors melewati batas tersebut, maka mereka harus membayar pajak yang luar biasa mahal. Karena Warriors tidak ingin membayar pajak mewah tersebut, maka untuk sementara waktu, Seth Curry pun dikontrak Exhibit 9, yang mana tidak memakan salary cap. Rumornya, di bulan November nanti, barulah Seth Curry dikonvert kontraknya menjadi kontrak biasa. Kemungkinan, kontrak yang didapat oleh Seth adalah minimum kontrak untuk veteran. Yep, tak terasa Seth Curry sudah berusia tua. Ia lahir pada 23 Agustus 1990, menjadikannya telah berusia 35 tahun di musim 2025-2026 ini. Seth sendiri sudah amatlah lama mengarungi dunia NBA. Ia sudah bermain di NBA sejak tahun 2014 dan bahkan sebenarnya di 2013 ia juga sudah bermain di NBA meski saat itu tidak resmi karena hanya di pramusim saja. Di 2013 sendiri, Seth saat itu bermain untuk tim preseasonnya Golden State Warriors. Seth sendiri tidak mendapatkan menit yang terlalu banyak saat itu. Di preseason 2013 tersebut, ia hanya mendapat rataan sekitar 7,2 menit per pertandingan saja. Seth saat itu mencatatkan 2,2 poin, 1,0 assist, dan 42% 3 points. Penampilannya sebenarnya terlihat cukup solid untuk menit sesedikit itu. Sayang, karena size dan dianggap tidak memenuhi kebutuhan tim, Seth pun dilepas sebelum musim reguler Warriors dimulai. Usai dilepas oleh GSW, Seth punya perjalanan yang terbilang tidak mudah. Berbeda dengan kakaknya yang relatif mulus, Seth punya perjalanan yang berbatu dan penuh jurang. Usai dilepas oleh Warriors, ia kemudian bermain di tim NBA di league-nya Warriors, yaitu Santa Cruz Warriors. Seth tampil amat baik di Santa Cruz. Di debutnya saja, ia langsung mencetak 36 poin. Seth saat itu langsung menjadi pemain dengan poin terbanyak di debut gamenya di sepanjang sejarah Santa Cruz Warriors. Seth Curry sendiri akhirnya mencetakkan 19,7 points dan 5,8 assist di musim di league pertamanya ini. Penampilan baiknya ini membuatnya ditaksir oleh sebuah tim NBA, yaitu Memphis Grizzlies. 5 Januari 2014 menjadi debut Seth Curry di musim reguler NBA. Seth hanya bermain selama 4 menit saja untuk Grizzlies.
Selama 4 menit tersebut, ia tidak sempat melakukan tembakan dan hal-hal lain, membuat statsnya kosong. Setelah game tersebut, Seth pun dilepas oleh Grizzlies. Usai Grizzlies, Seth Curry sempat lompat-lompat ke sana kemari, seperti ke Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, dan beberapa tim di NBA D-League. Pada 2015, ia menandatangani kontrak dengan Sacramento Kings. Seth tampil apik di Sacramento. Bisa dibilang, musim 2015-2016-nya bersama Kings menjadi momen pecah telurnya, di mana ia saat itu mencetak rataan sekitar 7 poin dan 45% 3 points. Semenjak musim breakout tersebut, ia pun terus-menerus disign untuk menjadi pemain NBA. Ia pernah bermain untuk banyak tim setelah Kings tersebut, antara lain bermain di Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, serta Charlotte Hornets. Secara overall, selama 12 musim ini, Seth terlihat tampil baik. Meski undersized, tapi Seth amat mengerti role-nya. Ia juga punya tembakan 3 points yang luar biasa baik. Faktanya, dengan 43,29% 3 points, Seth berada di urutan ke-7 sebagai pemain dengan 3 points percentage tertinggi sepanjang sejarah NBA. Ia juga kini merupakan pemain aktif dengan 3 points percentage tertinggi kedua di NBA, hanya di bawah pemain Grizzlies, yaitu Luke Kennard. Ya, Seth ini punya persentase 3 points yang lebih tinggi dari kakaknya, yaitu Stephen Curry. Steph memiliki persentase sebesar 42,4%, termasuk tinggi, tapi tidak berada di top 10 pemain dengan 3 points percentage tertinggi. Seth sendiri musim lalu bermain untuk tim Charlotte Hornets, tim yang pernah menjadi rumah ayahnya dulu. Ia tampil solid di Hornets, mencetak rataan 6,5 poin, 1,7 rebound, dan 45% 3 points. BTW, 45% 3 pointsnya tersebut merupakan yang tertinggi di musim 2024-2025 kemarin. Seth sukses menjadi shooter dan pemain veteran yang luar biasa untuk Hornets. Ketajamannya membuka spacing Hornets dengan baik, dan pengalamannya amat berguna untuk para pemain muda Charlotte. Kini, Seth telah berseragam Golden State Warriors. Ia memang belum memiliki kontrak reguler, tapi sepertinya kemungkinan besar ia akan di-convert kontraknya menjadi kontrak reguler dan bermain di musim reguler. Di Warriors, jasa menembaknya akan sangat dibutuhkan. Ia akan menjadi off the bench shooter untuk Warriors. Ia juga akan menjadi pemain veteran yang amat dibutuhkan oleh tim. Pengalamannya selama belasan tahun di NBA akan amat membantu pemain-pemain muda Warriors seperti Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski, Guy Santos, dan lain sebagainya. Momen yang paling ditunggu di musim 2025-2026 nanti pastilah adalah ketika Seth Curry bermain bersama satu lapangan dengan kakaknya, yaitu Stephen Curry. Jika hal ini terjadi, maka hal ini akan menjadi hal yang sangatlah epik dan pecah di sosial media. Oh ya, BTW, Seth dan Steph Curry menjadi duo kakak adik aktif ketiga yang bermain satu tim di musim reguler 2025-2026. Dua kakak adik yang lain yang juga bermain satu tim adalah Giannis dan Thanasis, serta Franz dan Moritz Wagner. Kalau kita membicarakan dari awal kehadiran NBA sampai sekarang, maka jumlahnya lebih dari 20 pasangan. Pasangan kakak adik tersebut antara lain adalah seperti Justin dan Aaron Holiday, Marcus dan Markieff Morris, Brook dan Robin Lopez, dan masih banyak lagi. Tidak sabar rasanya menonton Seth Curry di Warriors musim 2025-2026. Menurut kalian, akan sebaik apa Seth Curry tampil di Warriors musim 2025-2026? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya.